kan saudara. Ya borongan, jadi harganya lebih murah. Saudara, waktu itu berlalu begitu cepat saudara. Selesai lagi saudara. Kalender saya masih bagus tuh saudara. Kalau saudara mau 2013 banyak saya. Ya masih bagus, mulus. Karena cepat sekali ya. Belum disobek, belum di ini, udah habis lagi waktu saudara. Itu terlalu cepat sekali. Ya sehari, seminggu, setahun itu nggak terasa saudara. Saudara biasanya kita masuki tahun yang baru, kita masuki satu era yang baru. Biasanya di akhir tahun banyak orang mengadakan resolusi-resolusi untuk apa yang akan dikerjakan di tahun 2014. Biasanya kita mulai menetapkan sasaran-sasaran lagi di tahun 2014. Kita mulai lagi mengadakan satu target-target lagi di 2014 tahun yang baru saudara. Itu yang biasa kita lakukan, betul ya saudara ya. Refleksi di tahun yang lalu di tahun 2014 banyak di antara kita menetapkan sasaran baru, resolusi yang baru dan lain sebagainya saudara. Tetapi saya mau katakan juga nggak sedikit orang yang begitu masuk tahun 2014 mereka itu pesimis saudara. Nggak ada lagi resolusi baru, nggak ada lagi pengharapan yang baru, nggak ada lagi target-target yang baru. Kenapa saudara? Karena mereka melihat mungkin dipikir gini, udahlah tahun-tahun itu sama aja, cuma beda kalender doang. Ya kan? Ya tahun besok ya sama lah kayak tahun kemarin, ya tahun ini sama lah gitu. Akhirnya mereka nggak ada satu resolusi, mereka nggak lagi satu target, maka mereka nggak ada lagi pengharapan apa yang akan terjadi 2014 saudara. Saudara memang tahun itu berganti saudara, dan saya percaya setiap tahun berganti itu sebenarnya adalah waktu kita untuk kita merefleksikan apa yang sudah terjadi tahun yang lalu dan apa yang akan terjadi tahun depan. Saya mau katakan pergantian tahun itu merupakan satu tempat di mana kita meriset ulang setiap apa yang sudah kita alami dan yang akan kita alami, saudara, yang akan kita kerjakan, saudara. Tapi sayangnya tadi saya katakan banyak orang yang nggak lakukan itu. Kenapa? Saudara, hari ini kuat sekali berbicara di saya, saudara, mengenai kita anak-anak Tuhan, saudara. Yaitu satu kata yang muncul kuat, yaitu kecewa, saudara. Ya, kata kecewa kalau saya lihat di dalam kamus bahasa Inggris itu dikatakan disappointed. Ya, atau ada juga kata lain dari kata kecewa di bahasa Inggrisnya dikatakan fail to meet the success. Ya, gagal untuk mengalami keberhasilan atau kesuksesan. Ya, tadi dikatakan disappointed. This itu berarti kan sesuatu yang melenceng, sesuatu yang nggak sesuai dengan sasaran. Jadi disappointed. Tapi kalau appointed sendiri itu katakan apa? Menetapkan. Appointed itu menetapkan. Jadi disappointed artinya meleset dari apa yang sudah ditetapkan. Nah, menariknya gini, saudara. Banyak anak-anak Tuhan di tahun-tahun yang lalu sudah menetapkan sesuatu, sudah mengharapkan sesuatu, tetapi meleset. Begitu kita nengok sekilas cepat sekali, kita udah di akhir tahun lagi. Dan apa yang kita tetapkan di awal tahun yang lalu, itu nggak terjadi terhadap hidup kita. Bahkan doa-doa kita di awal tahun yang lalu, sampai sekarang sudah tutup tahun lagi 2013, itu nggak terjadi. Akhirnya itu menyebabkan kita kecewa, saudara. Ya, kecewa ini merupakan satu, saya katakan satu alat yang iblis pakai untuk menggerogoti kita, saudara, dan tanpa sadar, saudara. Kadang-kadang kekecewaan itu terjadi begitu saja tanpa kita sadari, tetapi itu ada dalam hidup kita. Sehingga pada saat kita menghadapi tahun yang baru, pada saat kita mau menghadapi sesuatu yang baru, kita sudah lagi nggak exciting, kita sudah lagi nggak ada satu pengharapan yang kuat di dalam itu. Kenapa? Karena kita sudah kecewa dari tahun-tahun yang lalu, saudara. Ini mungkin bicara nggak hanya di awal tahun 2013, mungkin ada janji-janji Tuhan, mungkin ada mimpi-mimpi kita, mungkin ada pengharapan-pengharapan kita yang jauh sebelumnya ada, itu nggak terjadi sampai hari ini, saudara. Sehingga menimbulkan kita kecewa, disappointed. Ya, dikatakan disappointed atau fail to meet the success. Yang dulu kita doakan sampai sekarang belum jadi. Yang awal tahun yang lalu kita doakan sampai sekarang kita belum lihat, saudara. Yang dulu kita pengharapan dan kita berkata yes ini pasti terjadi, dan lewat tahun ini nggak terjadi apa-apa. Mungkin awal tahun yang lalu kita berdoa dan kita percaya tahun ini suami saya bertobat, mungkin. Mungkin awal tahun lalu kita berdoa dan kita percaya dan tahun ini saya akan dilepaskan, saya akan dipulihkan. Tetapi akhir tahun ini kita nggak ngalami, saudara. Tahun begitu cepat dan kita ke belakang, kok nggak terjadi apa-apa. Pada saat itu terjadi, mungkin nggak hanya tahun 2013 saya katakan, mungkin tahun-tahun sebelumnya menyebabkan sampai akhir ini kita kecewa, saudara. Saudara, ini adalah satu alat yang iblis pakai, saudara.
Ya, kekecewaan itu begitu menggerogoti anak Tuhan, kecewaan itu begitu mengikat anak Tuhan, sehingga apa? Begitu memasuki tahun yang baru, kita udah nggak ada lagi satu pengharapan tuh. Kayaknya ya biasa-biasa aja Pak. Ya tahun 2014 ya hanya beda kalender. Tadinya 13 kita tulis, sekarang jadi 14. Apa sih, nggak ada yang beda, mataharinya tetap terbitnya sama, kita tetap lakukan aktivitas yang sama, pagi yang sama, lakukan hal yang sama, yang sekolah tetap sekolah, yang kerja tetap sekolah, nggak ada bedanya Pak. Gitu kira-kira. Ya kan, kita lakukan seperti itu, dan kita nggak lagi ada satu pengharapan, kita nggak ada lagi satu resolusi, kita nggak ada lagi satu target. Kenapa? Kita sudah ada kekecewaan sebelumnya. Ini bahaya saudara. Kenapa? Pada saat kita hilang pengharapan kita, pada saat kita mulai hilang pengharapan di depan kita, itu bahaya buat kita. Kenapa? Kita akan semakin jauh, kita akan semakin ditarik daripada janji Tuhan, saudara. Saudara, waktu Yesus di muka bumi, saudara, itu juga ada beberapa orang yang kecewa sama Tuhan, saudara. Kecewa itu saya katakan ada grade-nya masing-masing. Ada yang kecewa sama sesama, ya kan? Ada yang kecewa mungkin sama temannya, ada yang kecewa mungkin sama pasangan hidupnya, ada yang kecewa sama mungkin teman bisnisnya, ada yang kecewa dengan keadaan sekelilingnya, dan sampai puncaknya kecewa sama Tuhan, saudara. Ya kan, pada saat Yesus ada di muka bumi, saudara, saya mencatat ada orang-orang yang kecewa juga sama Tuhan, saudara, ternyata. Ya kan, dan kita lihat akhir orang ini. Coba kita lihat dulu sebentar. Yang pertama, yang orang kecewa sama Tuhan adalah orang-orang di sekitar rumah Yesus, saudara. Coba kita lihat Matius 13, saudara. Matius 13. Ayat 53. Saya bacakan untuk saudara 53 sampai 58. Nah, kita habiskan saja ini. Matius 13 ayat 53 sampai 58. Di situ perikomnya Yesus ditolak di Nazaret. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata-kata, dari manakah diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya namanya Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Lihat saudara, ini kecewa. Ya kan, makanya saya katakan gini, akhir tahun ini Tuhan katakan hati-hati dengan yang namanya kecewa, saudara. Karena saya banyak melihat dan ini banyak terjadi, ini terus menggerogoti istilah kira-kira, itu anak-anak Tuhan. Dan seringkali itu kita nggak sadari sebagai anak Tuhan, saudara. Kita sudah hidup di dalam kekecewaan karena disappointed yang kita alami itu, saudara. Nah, di sini Yesus ngalami hal yang orang-orang kecewa sama Tuhan, saudara. Yang kita lihat tadi kita sudah baca ceritanya, Yesus itu di Nazaret, ya, dia dibesarkan di situ, ya. Lalu dia mengajar, orang-orang takjub, ya kan? Dari mana tuh pengajarannya? Hebatnya, luar biasa ya pengajarannya. Pengajarannya itu dari Tuhan, pengajaran itu dahsyat sekali. Mereka akuin itu semua, saudara. Tetapi langsung mereka ngobrol, kira-kira gitu kan. Ya kan, selesai ibadah mereka ngobrol, itu siapa sih? Yesus, itu rumahnya yang di ujung gang itu, gitu kira-kira. Ya kan, bapaknya si Maria, bapaknya si Yusuf, tukang kayu. Ya kan, itu tiap hari juga kita lewatin tuh, lagi mantek kayu. Lagi mantek bikin bangku, bikin meja. Ya kan, itu si Maria, itu istrinya, yang suka bikin pecel gitu kira-kira. Ya kan, itu kita kenal semua. Saudaranya kan si ini, ya kan, saudaranya kan si itu, dibacain kan. Saudara perempuannya kan si itu, katanya gitu kan. Ya kan, jadi Yesus masa sih ini? Akhirnya mereka kecewa dan menolak dia. Saudara, buntut kekecewaan itu luar biasa, saudara. Saya mau katakan gini, iblis tuh nggak terlalu takut sama anak Tuhan yang sering ke gereja. Ya kan, nggak terlalu takut ya, saudara. Ya kan, iblis nggak terlalu takut anak Tuhan yang ikut kegiatan-kegiatan, dia nggak terlalu takut. Tapi iblis biarkan pada saat kekecewaan itu mulai merasuki anak Tuhan, saudara. Kenapa? Karena di sini dikatakan mereka kecewa dan menolak mereka.
Ya kan, di situ dikatakan apa? Tuhan nggak banyak melakukan mujizat di sana. Kenapa? Iman di sana rontok oleh kekecewaan, saudara. Kenapa mereka nggak dapat mujizat? Karena mereka nggak percaya. Kenapa mereka nggak percaya? Karena kekecewaan, saudara. Hati-hati dengan kekecewaan ini, saudara. Ada 3 pilar yang akan dirontokkan oleh si iblis. Iman, pengharapan, dan kasih. Melalui kekecewaan, itu pilar 3 itu rontok, saudara. Ini pilar pertama adalah iman. Kita lihat dengan pasti dan jelas di firman Tuhan ini. Iman ini rontok oleh karena kekecewaan. Di situ nggak ada lagi tumbuh iman. Ingat korelasi antara mujizat, ada butuh iman. Dan iman itu harus bertumbuh di area yang subur, kira-kira seperti itu. Kalau saya bayangkan sebagai apa? Sebagai tumbuhan, saudara. Ya sekali saya katakan gini, untuk melihat mujizat seseorang itu butuh iman. Tapi iman itu nggak akan bisa bertumbuh, dengan kata lain, di tengah-tengah kekecewaan, saudara. Jadi kalau udah timbul kekecewaan, kita udah lagi pilar yang namanya iman itu roboh, saudara, rontok di situ. Selanjutnya kita nggak akan lihat mujizat, saudara. Ini yang iblis sedang arahkan di situ, saudara. Iblis berkata, nah udahlah, nggak usah ngarapin lagi tahun 2012. Apa sih kamu doakan? Coba doa kamu lihat tahun 2010. Mana yang dijawab, mana yang terjadi. Itu seringkali iblis hembuskan itu. Kita mulai berkata, ya benar juga ya. Iya ya, tahun lalu saya udah berharap begini, tahun ini kok nggak terjadi ya. Itu iblis hembuskan, saudara. Dan pilar iman itu akan roboh, hancur di situ. Iblis grogotin itu semua. Artinya apa? Kita udah nggak lagi punya iman. Dan di mana nggak ada iman, di situ nggak ada lagi mujizat, saudara. Lihat korelasinya. Iblis nggak bisa halangin mujizat. Tapi iblis bisa menghambat mujizat itu terjadi. Dengan cara apa? Dia hancurkan yang namanya pilar iman itu, saudara. Melalui apa? Kekecewaan. Mereka sudah akuin pengajaran Yesus baik. Mereka udah akui bahwa pengajaran Yesus itu luar biasa. Ya kan? Bukti dia tanya dari manakah hikmat itu. Mereka udah akui loh, saudara. Tetapi mereka nggak bisa beriman, mereka nggak bisa bertumbuh di sana karena ada apa? Kekecewaan di situ. Saudara perhatikan baik-baik, di sini kerjanya kekecewaan itu menggerogoti iman seseorang. Nggak ada iman, nggak ada mujizat. Maka jelas di ayat 58, 58, dan karena ketidakpercayaan mereka tidak banyak mujizat diadakan di situ. Bagaimana kalau kita ada di tempat itu? Di mana mujizat nggak ada di kehidupan kita, saudara. Kenapa mereka nggak percaya? Karena ada kekecewaan. Ya Yesus, kita kenal kok. Ya Yesus, itu rumahnya di situ kita tahu. Mereka kecewa sama Yesus, saudara. Iman mereka nggak bertumbuh dan nggak mengalami mujizat. Hati-hati, saudara. Masukin tahun 2014. Pastikan engkau bukan orang-orang yang kecewa sama Tuhan, saudara. Pastikan engkau tetap mempunyai iman di dalam Tuhan. Walaupun tahun-tahun yang lalu kita belum melihat apa yang Tuhan janjikan atas setiap kehidupan kita. Terima janji Tuhan memang gak gampang, saudara. Seringkali perlu waktu tahunan. Bahkan gak sedikit saya dengar kesaksian orang belasan tahun berterima janji Tuhan. Ya, waktu itu pernah di gereja kami ada seorang ibu berkhotbah, saudara, di tempat kami. Hamba Tuhan dari luar, dia khotbah. Dia berdoa untuk suaminya bertobat kenal Tuhan Yesus, saudara. Suaminya itu luar biasa, maksud saya biasa di luar gitu, ya kan, biasa di luar. Jadi pulang setiap hari jam 2 pagi, saudara. Si ibu ini kenal Tuhan, dia udah berdoa, dia sungguh-sungguh, dia lakukan bagian dia komitmen, dia janji begini, sebelum suaminya pulang dia nggak akan tidur, dia bukain pintu buat suaminya, coba bayangin, saudara. Dia bukain pintu buat suaminya jam 2, jadi dia nggak akan suruh pembantunya yang buka pintu. Jadi dia sibukkan diri sambil menunggu suaminya pulang, dia sibukkan diri. Jam 2 suaminya pulang, dia bukain pintu, dia bawain tas suaminya, saudara. Berapa lama dilakukan? 12 tahun. Saya percaya setiap tahun dia ada resolusi dan dia mulai aminkan, tahun ini suami saya bertobat, lewat. Tahun ini suami saya lewat juga. Tahun ini suami saya bertobat, lewat, saudara. 5 tahun ini Tuhan, saya percaya suami saya bertobat, lewat juga, saudara. Coba bayangin. Tapi 12 tahun Tuhan jawab. Suami ini jamah Tuhan, kenal Tuhan, bertobat terima Tuhan Yesus, jadi pendeta, saudara. Tapi 12 tahun loh, saudara.
Di mana kalau ibu itu kecewa sama Tuhan, saudara, imannya sudah nggak ada, suaminya mungkin nggak bertobat sampai hari ini, saudara. Karena nggak ada mujizat di situ. Memang nggak gampang, saudara. Tapi ini yang Tuhan ajarkan buat setiap daripada kita. Hal kedua yang saya lihat, orang kecewa sama Tuhan Yesus, saudara. Ini luar biasa lagi tingkatannya. Ya, yaitu Yohanes Pembaptis. Mau tahu buktinya? Matius 11 ayat 2. Ini Yohanes Pembaptis, saudara. Yohanes ada beberapa orang di Alkitab. Makanya ditulis di sini Yohanes Pembaptis. Artinya apa? Orang yang baptis Yesus, saudara. Ini bukan perkara yang main-main. Ya kan, sampai Yesus menyerahkan dirinya untuk dibaptis Yohanes Pembaptis. Yohanes berkata begini, aku buka tali sepatumu pun kasutmu, aku nggak layak. Kata Yohanes Pembaptis pada saat itu. Kenapa? Memang dia nggak layak. Siapa Yohanes Pembaptis dibandingkan dengan Tuhan Yesus? Tapi kata Tuhan Yesus, enggak, kamu harus baptis aku supaya genap apa yang sesuai dengan firman Tuhan. Artinya gini, Yesus mempercayakan dirinya kepada Yohanes untuk dibaptis. Nggak main-main loh, saudara. Kalau misalnya presiden bertobat, kita suruh baptis presiden, waduh itu satu hal yang, suatu kebanggaan, satu hal yang luar biasa kan. Tahu gak siapa yang baptis ini? Saya, kayaknya satu hal. Ini bayang Yesus loh, yang baptis Yohanes Pembaptis. Ini luar biasa kan Yohanes Pembaptis. Tapi kita lihat di sini. Matius 11 ayat 2. Yesus dan Yohanes Pembaptis perikopnya. Di sini dikatakan di dalam penjara, Yohanes di penjara nih saudara. Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu dan haruskah kami menantikan orang lain? Ini mulai kecewa saudara. Yohanes seorang yang besar. Dia dipercaya baptis Yesus. Satu ketika di penjara. Ya kan, penjara gak enak pasti. Ya kan, Alkitab nggak mencatat berapa lama di penjara. Mungkin seminggu, sebulan, setahun. Ya kan, kok kayaknya Tuhan Yesus diam-diam aja. Kok kayaknya Yesus nggak berkuasa untuk tolong dia keluar dari penjara. Sampai akhirnya dipanggil muridnya. Ya, si Yohanes ini. Mungkin teman-temannya. Dia tanya gitu, engkau kayak akan datang, coba pesanin tanya ya. Itu tuh Yesus, itu benar gak sih Yesus yang benar yang akan datang? Dan haruskah kami menantikan Yesus yang lain gitu kira-kira? Bayangin saudara, ini yang nanya ini bukan kelas sere ini kira-kira. Bukan petobat baru yang baru seminggu bertaubat. Yang bertanya ini seorang yang membaptis Yesus saudara. Coba bayangin. Sampai dia tanya apakah kami harus nunggu Yesus yang lain? Apakah kami harus nunggu penolong yang lain selain daripada engkau? Lalu Yesus berkata, pergilah dan katakan kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Ayat 6 dikatakan, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Yang kedua, Yohanes Pembaptis itu kecewa sama Tuhan. Ini pilar pengharapan yang dirobohkan sama kekecewaan saudara. Hari pertama waktu Yohanes di penjara, dia berharap gini, nanti Yesus tolong saya. Ya kan, pengharapannya di dalam Tuhan. Dia berharap besok Tuhan tolong dia. Hari kedua lewat, dia tetap di penjara. Dia mungkin sedang berdoa dan berkata, saya percaya Yesus yang luar biasa itu minggu depan akan bebaskan saya di penjara. Seminggu berlalu. Dia masih berharap sama Tuhan. Bulan depan Yesus pasti keluarkan saya dari penjara. Sebab dia Allah yang luar biasa. Sebulan berlalu saudara tanpa ada apa-apa yang terjadi. Dia masih di dalam penjara. Pengharapannya mulai digerogotin sampai kekecewaan saudara. Pengharapan, pilar itu mulai digerogoti. Yohanes mulai bertanya, apakah kita harus nunggu yang lain? Apakah ini bukan Yesus yang Mesias yang kita nanti-nantikan? Mungkin ada lagi Yesus yang akan datang. Ternyata ini salah nih mungkin. Coba bayangin saudara. Seorang besar seperti Yohanes Pembaptis tidak kebal sama kekecewaan saudara. Seorang yang baptis Tuhan Yesus, murid Tuhan Yesus, yang melihat mujizat di depan matanya, yang melihat burung merpati turun. Waktu dibaptis, dia mendengar suara di surga berkata, inilah anakku yang kukasih, aku berkenan kepada dia. Seorang seperti itu saudara, itu rontok sama kekecewaan saudara. Betapa dahsyatnya cara kerja kekecewaan ini saudara.
Hati-hati saudara. Hati-hati. Ini terus akan merangsak terus. Dia akan terus kerja melalui hal seperti ini. Melalui setiap anak-anak Tuhan. Ya kan? Pengharapan kita dibikin roboh. Pengharapan kita digerogotin sama kekecewaan. Artinya akhirnya kita nggak lagi punya pengharapan di dalam Tuhan. Sama seperti Yohanes Pembaptis. Pada saat kita mulai hilang pengharapan di dalam Tuhan, kita akan mulai bertanya-tanya. Siapa yang sanggup tolong kita? Makanya nggak heran, makanya nggak sedikit orang Kristen itu kembali ke agama yang lain, saudara. Nggak heran, saudara. Kenapa? Ini cara kerja kekecewaan ini, saudara. Nggak heran, saudara, saya menemukan di depan mata kepala saya sendiri, saudara. Orang yang duduk di gereja rajin, saudara. Pada saat sakit nggak sembuh-sembuh, dia pergi ke dukun, saudara. Di depan mata saya sendiri, saya lihat itu, saudara. Kenapa? Pengharapannya roboh karena kekecewaan. Setahun berdoa, dia percaya Yesus tahun ini aku sembuh, lewat setahun itu, saudara. Yesus saya percaya tahun ini sembuh, 2 tahun lewat, saudara. Pengharapannya mulai digerogotin sama kekecewaan, saudara. Akhirnya dia mulai mencari pengharapan yang baru. Dengar, hati-hati hal itu terjadi buat setiap daripada kita, saudara. Ini yang terus iblis kerjakan buat setiap kita anak-anak Tuhan, saudara. Dia hembuskan kekecewaan itu. Dia hembuskan kekecewaan itu, saudara. Kenapa itu bisa terjadi? Karena waktu kita sama waktu Tuhan gak sama, saudara. Waktu kita sama waktu Tuhan itu gak pernah bisa matching, kira-kira begitu, saudara. Kita maunya sebentar, kita maunya cepat, tapi gak segitu kata Tuhan, saudara. Dan iblis itu punya kesempatan, ada celah untuk dihembuskan kekecewaan itu. Lihat mana, kamu doa kan, mana, gak dijawab-jawab Tuhan kan. Kamu minta pasanganmu berubah, mana. Kamu doa berapa tahun, 5 tahun, mana. Kamu berdoa buat punya anak, mana. Sampai sekarang kamu doa kan, gak punya anak kan, mana. Janji Tuhan, pengharapan kita mulai roboh karena kekecewaan kita, saudara. Yang ketiga, orang ketiga yang kecewa sama Tuhan, saudara. Saya perhatikan kekecewaan ini nggak pandang bulu, saudara. Nggak kita lihat Yohanes Pembaptis yang luar biasa. Ya kan, orang-orang di sekeliling rumah Yesus itu berbicara orang banyak, itu bicara orang yang dekat dengan Yesus, itu nggak kebal, saudara, sama itu. Yang ketiga, saudara, ini orang kaya, saudara. Ya kan, orang kaya, orang baik. Ya kan, nggak kebal juga kira-kira gitu. Markus 10 ayat 22. Ayat 17 saya bacakan, biar tahu ceritanya. Markus 10 ayat 17 sampai 22. Ya, pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendekat kepada Yesus. Dia dan sambil berlutut di hadapannya. Ini sungguh-sungguh nih, saudara. Coba bayangin kalau saudara jalan, ntar pulang nih, ada orang lari panggil nama saudara, datang terus berlutut. Waduh, ini luar biasa. Ini sungguh-sungguh nih artinya, bukannya basa-basi gitu kira-kira ya. Dan dia bertanya, guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ya kan? Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, dan hormatilah ayahmu dan ibumu. Lalu kata orang itu kepadanya, lihat ini luar biasa. Saya pun mungkin gak berani katakan gini, tapi orang ini berkata, guru, semuanya itu telah kulakukan sejak masa mudaku. Bukannya baru kemarin, bukannya waktu dia kaya. Tetapi sejak masa muda dia sudah lakukan. Saya ambil kesimpulan ini orang luar biasa, orang ini orang baik, orang ini orang yang taat sama firman Tuhan, ya Taurat pada saat itu. Tapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata gini, hanya satu saja kekuranganmu. Pergilah dan jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan peroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutin aku. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Yang ketiga adalah orang kaya, saudara. Ya kan, dia antusias. Dia orang yang mau sungguh-sungguh cari Tuhan gitu kira-kira. Ya kan, tadi sudah digambarkan dia lari. Bukannya jalan, bukan ketemu Yesus, bukan. Dia lari nih, tuh Yesus di ujung, dia lari, Yesus, mungkin dipanggil, Yesus. Begitu sampai Yesus, dia nggak diam-diam aja, dia berlutut sama Yesus, dikatakan guru yang baik, bagaimana supaya aku peroleh hidup yang kekal, dikatakan gitu. Ya kan, Yesus hanya mandang gini, kamu kan tahu Taurat,
Tahu firman Tuhan, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mengucap saksi dusta, hormati ayah ibumu, jangan ini semuanya sudah ini. Tahu nggak, dengan gampang anak muda itu berkata, aduh guru, itu mah sudah aku lakukan sejak masa mudaku. Ya kan, itu bukannya baru aku akan lakukan, sudah aku lakukan, bukannya kemarin, bukannya seminggu, sejak masa muda. Coba sudah bayangkan. Ini orang kaya nih saudara, jarang loh coba saudara. Ya biasa orang kaya sombong, biasa orang kaya lupa Tuhan. Ya kan, ini orang kaya baik, ini jarang. Ini luar biasa. Ini nggak pernah ketemu nih mungkin orang kayak gini nih. Ini kalau jomblo nih, waduh berebutin sama perempuan nih. Iya kan? Ini luar biasa. Ya kan, lalu Tuhan mandang dia bilang gini, hanya satu kekuranganmu. Jual hartamu. Langsung orang itu kecewa sama Tuhan, kira-kira begitu. Dia datang dengan penuh pengharapan sama Tuhan untuk dia hidup ikut Tuhan Yesus. Dia serahkan semua hidupnya sama Tuhan. Dia serius sungguh-sungguh sama Tuhan. Kasihnya sama Tuhan itu begitu luar biasa. Kasihnya itu begitu luar biasa, tapi kasih ini juga rontok oleh karena kekecewaan saudara. 3 pilar ini dibuat rontok sama kekecewaan. Kasihnya sama Tuhan, kesungguh-sungguhannya sama Tuhan, pengorbanannya, pengabdiannya yang akan dia lakukan buat Tuhan, itu rontok karena dia kecewa sama Tuhan saudara. Kenapa? Karena Tuhan suruh jual hartanya. Ya kan, dia kecewa sama Tuhan. Kok Tuhan enak aja, kok Tuhan gampang aja. Saya nyari harta nih halal, saya nyari harta nih dengan keringat saya sendiri. Kok saya mau ikut Tuhan sungguh-sungguh, main enak aja Tuhan suruh jual harta semuanya, kasih orang miskin. Dia kecewa sama Tuhan, lihat kekecewaannya sama Tuhan, itu merontokkan pilar kasih sama Tuhan saudara. Dia sudah lagi gak ngasih Tuhan lagi, dia berani tinggalkan Tuhan. Kenapa? Karena dia kecewa. Yang mana kasihnya yang barusan tadi dia lari-lari? Mana kasihnya sama Tuhan yang tadi barusan dia sujud menyembah kepada Tuhan? Mana kasihnya yang tadi dikatakan dia mau ikut sama Tuhan? Itu gak ada seketika. Kenapa? Karena habis, karena kekecewaan saudara. Kita lihat 3 pilar ini rontok sama kekecewaan saudara. 3 pilar yang menopang kehidupan kekristenan kita. Iman, pengharapan, dan kasih. Itu rontok. Dihajar sama kekecewaan saudara. Saudara hati-hati. Ini satu hal yang begitu kuat, ini satu hal yang begitu merasuk setiap anak-anak Tuhan yang iblis sedang kerjakan saudara. Pada saat itu rontok saudara. Kita udah lagi gak punya iman sama Tuhan. Kita bilang udahlah itu gak akan terjadi kok. Kita udah lagi gak ada punya pengharapan sama Tuhan. Ya kan, apa yang mau diharapin, kita dari tahun-tahun yang lalu kita udah harapin gak terjadi kok. Ya kan, kita udah lagi gak ada kasih sama Tuhan. Kita menjadi kecewa, kita menjadi patah hati, kita menjadi hambar sama Tuhan. Ya udahlah, gak usah gereja-gereja lagi. Ya udahlah, kita datang aja dulu ke gereja, gak usah yang angan-angan tinggi-tinggi lah. Gak usah pikir yang namanya pintu terbuka lah, suami bertobat lah, pemulihan keluarga. Aduh itu mah nonsen lah. Itu banyak terjadi saudara. Ini saya dengar saudara. Kenapa? Karena kekecewaan saudara. Hati-hati saudara. Mari hari ini sebelum kita mengakhiri tahun 2013, cek hati kita saudara. Ada di posisi mana hati kita? Berapa banyak kadar kekecewaan atas hati kita terhadap Tuhan saudara. Kalau itu terjadi dan ketiga pilar itu sudah rontok atas kehidupan kita, saya berani katakan udah gak ada lagi mujizat atas kehidupan kita saudara. Kita menjadi orang Kristen yang hambar. Kita menjadi orang Kristen yang gak mengalami spektakuler Allah bekerja atas kehidupan kita saudara. Kita menjadi orang Kristen yang ya biasa-biasa aja. Ke gereja ya datang ke gereja, KTP-nya gue belum berubah masih Kristen. Ya kan, tapi kita gak lihat satu hal yang besar yang Allah sedang kerjakan atas kehidupan kita. Kenapa? Karena pilar 3 itu sudah rontok. Oleh karena apa? Kekecewaan. Kita sudah lagi gak ada iman sama Tuhan. Sama janji-janji Tuhan. Kita sudah lagi gak ada pengharapan sama Tuhan. Bahkan kita sudah lagi gak ada kasih lagi sama Tuhan. Sama kepada ketiga orang itu. Orang yang sekitar Yesus, imannya rontok. Di situ gak ada mujizat katakan. Karena mereka kecewa sama Yesus. Orang kedua, Yohanes Pembaptis, pengharapannya rontok oleh karena kekecewaan. Karena dia berharap Yesus sanggup untuk lepaskan dia dari penjara. Ternyata enggak. Kira-kira seperti itu di hadapan Yohanes Pembaptis. Pengharapannya rontok. Dan yang ketiga, tadi kita lihat orang kaya yang sungguh-sungguh mau bertobat. Yang sungguh-sungguh mau dekat sama Tuhan. Orang baik, orang kaya. Serius sama Tuhan, kasihnya melimpah sama Tuhan. Itu rontok karena kekecewaan saudara.
Lihat, cara kerja kekecewaan itu begitu luar biasa, saudara. Suami istri bertahun-tahun nggak dipulihkan Tuhan. Istrinya berkata begini, udahlah percuma, kita hidup seperti ini aja. Setiap hari berantem, setiap hari bertengkar, nggak ada masalah. Karena apa? Sudah kecewa. Sang istri juga berkata gitu, ya udah, ya kan? Dari tahun ke tahun, setahun, 2 tahun, 5 tahun, kehidupannya terus begini berantakan. Tiap hari ribut, tiap hari berantem, nggak apa-apa, udah. Dia kecewa. Dia udah lagi nggak doa mengenai hubungan dia sama suami istrinya. Dia sudah lagi nggak minta sama Tuhan untuk pulihkan keluarganya. Dia udah lagi nggak punya pengharapan sama Tuhan buat pulihkan keluarganya. Dia lakukan begitu aja. Dan saya berani berkata keluarga ini akan terus seperti ini. Kenapa? Akarnya cuma satu, kecewa, saudara. Akarnya cuma satu, kecewa. Dia udah lagi nggak punya iman bahwa Tuhan bisa selamatkan, bisa pulihkan keluarganya. Dia udah lagi nggak punya pengharapan buat suatu saat nanti keluarganya akan pulih seperti apa yang Tuhan mau. Dia udah nggak ada lagi, saudara. Kasihnya sudah menyambar. Dia udah lagi nggak bisa saling mengasihi. Dia udah nggak ada. Jadi katakan udah keluarganya seperti ini berjalan. Saudara, hati-hati, saudara. Akarnya cuma satu, kecewa, saudara. Saya pelajari kenapa ini bisa terjadi. Kenapa ini celah ini begitu gampang sekali untuk iblis masuk, saudara. Makanya saya katakan iblis tinggal santai, dia tungguin aja. Dia hanya kipas-kipas, saudara. Sekali lagi saya ulang, iblis nggak bisa halangi mujizat. Tapi iblis bisa hambat mujizat, saudara. Kenapa? Sekali lagi saya ulang lagi, mekanisme terjadi mujizat itu harus ada iman, saudara. Jadi cara kerja iblis dia nggak bisa halangi mujizat, tapi dia bisa halangi step sebelumnya, yaitu iman. Dan iblis juga nggak bisa untuk halangi iman seseorang bertumbuh, saudara. Karena itu ada di tangan kita. Iman tumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan. Iman bertumbuh apa yang kita baca, kita dengar. Tapi step sebelumnya, itu juga tadi saya katakan, kan, iman itu nggak akan bisa bertumbuh dengan baik kalau ada kekecewaan. Dan iblis mundur selangkah lagi dan dia mulai kipas di sini. Dia mulai kipas di sini. Sehingga iman itu nggak bertumbuh dan mujizat itu nggak terjadi. Dan akhirnya orang itu akan ditarik jauh dari Tuhan, saudara. Ini cara kerja iblis, gampang, simple. Simple. Iblis cuma kipas-kipas begini, udah ngapain lu punya doa lagi. Lihat, suamimu makin nggak bener. Iblis cuma kipas gini doa, lu ngapain doa lagi penyakit lu. Aduh, udah 3 tahun tuh penyakit lu, makin parah kali. Ya kan, udah nggak usah doa-doa lagi, itu udah nggak percuma deh. Lu lihat doa lu. Ya kan, udah 5 tahun, emang dijawab Tuhan, nggak didengar. Ya kan, kita mulai iya ya, benar juga ya, tiga pilar itu celak, tarik kita semakin jauh sama Tuhan. Itu cara kerjanya, saudara. Saya pelajari kenapa ini bisa terjadi celah ini, saudara. Yang tadi saya singgung tadi, seringkali waktu Tuhan sama waktu kita, saya katakan jarang matchingnya, saudara. Bukannya seringkali, jarang ketemunya. Coba kalau jarang ketemu gimana, saudara? Ya kan, jarang ketemu. Kita maunya Tuhan, saya doa, seminggu Tuhan jawab ya. Kata Tuhan enggak, setahun. Ya kan, jauh kan, enggak ketemu. Kita doa, kita bilang Tuhan, tahun depan ya Tuhan, tahun depannya. Enggak, kata Tuhan 5 tahun lagi. Enggak ketemu kan. Dan jauh. Ya kan, nah itulah celah di mana iblis kipas, saudara. Iblis kipas. Ya jadi timing, Tuhan tuh enggak sama timingnya kita. Dan di situ tempat di mana iblis bisa hembuskan kekecewaan itu. Ya mungkin Yohanes Pembaptis mungkin di penjaranya paling 6 bulan gitu kira-kira. Ya kan? Tapi Yohanes Pembaptis maunya 6 minggu gitu kan. Begitu nunggu 6 minggu dia mulai kegerahan gitu kira-kira. Dia mulai panik kira-kira gitu. Tapi mungkin rancangan Tuhan enggak lu di penjara 6 bulan gitu. Nah itu enggak ketemu kan. Nah di situ iblis hembus kekecewaan itu. Sampai iman pengharapan itu rontok, saudara. Kita lihat di sini. Jadi waktu Tuhan sama waktu kita nggak sama. Tapi kalau kita sadar dan kita mulai mengerti hari ini bahwa waktu kita sama waktu Tuhan sering kali nggak matching, kita akan semakin sabar waktunya Tuhan. Karena waktu Tuhan itu yang terbaik buat kita, saudara. Kita nggak tahu waktunya Tuhan. Kadang-kadang kita bertanya, kenapa tadi yang saya katakan hamba Tuhan perempuan itu, seorang ibu itu, nunggu 12 tahun. Untuk melihat suaminya bertobat, kena Tuhan, dipakai Tuhan jadi pendeta. Kita nggak tahu rahasianya Tuhan. Kenapa mesti angka 12 tahun? Kenapa Tuhan nggak 5 tahun Tuhan? Kenapa nggak 7 tahun Tuhan? Kenapa nggak 2 tahun Tuhan? Kita nggak tahu.
Itu rahasianya Tuhan dan itu waktunya Tuhan. Mungkin ada tetangga sebelah, ya kan, yang doa 2 tahun suaminya sudah dipulihkan Tuhan. 2 tahun doanya sudah dijawab Tuhan. Tapi kita doa dengan doa yang sama, persoalan yang sama, Tuhannya sama, gerejanya mungkin sama, KKJ-nya sama. Kira-kira gitu, saudara. Kok kita nggak jawab-jawab Tuhan? Kok beda sama dia? Karena waktu Tuhan itu berbeda dengan waktu yang tetangga kita sebelah, saudara. Tapi pastikan dan percayalah, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik buat kita. Dia tepat kasih takaran waktu itu, saudara. Yang kedua, saya lihat kenapa celah ini bisa terjadi, saudara. Yang kedua, rancangan Tuhan sama rancangan kita. Firman Tuhan katakan apa? Jauh seperti bumi dan langit. Coba bayangin, saudara. Karena rancangan kita sama rancangan Tuhan bedanya jauh seperti bumi dan langit. Ini juga jelas di mana iblis bisa ngomporin kekecewaan itu. Sehingga iman kita rontok, saudara. Kita pengharapan kita, rancangan kita maunya begini. Wah, tahun depan saya gini, rancangan kita bagus. Itu rancangan kita, menurut kita bagus. Rancangan kita, wah kalau bisa nih tahun depan suami saya bertobat. Rancangan kita, oh tahun depan kalau bisa saya usahanya seperti ini. Itu rancangan kita kan. Ya, tapi firman Tuhan jelas mencatat gini. Rancangan kita sama rancangan Tuhan jauh seperti bumi dan langit tingginya, jauhnya. Ada satu gap yang begitu jauh, saudara. Dan celah ini yang iblis masuki. Tapi firman Tuhan jelas katakan, rancanganku adalah rancangan yang terbaik buat kita semua. Rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Pada saat kita mulai mengerti ini, saudara, pada saat rancangan itu nggak terjadi, kita tahu rancangan Tuhan itu yang terbaik buat kita, saudara. Rancangan kita, suami saya mau bertobat tahun ini. Rancangan Tuhan enggak, lu tunggu 12 tahun lagi seperti ibu itu misalnya. Ya kan? Itu rancangan kita berbeda kan? Jauh kan? Bayangin nunggu 12 tahun, bukain pintu suami jam 2 pagi setiap hari, saudara. Bukannya seminggu sekali, bukannya kalau lagi Natal, bukan. Setiap hari. Coba bayangin. Rancangannya kan beda, jauh. Nah ini yang celah untuk iblis masuk. Menghembuskan kekecewaan. Tapi kita hari ini kita sebenarnya mengerti. Kalau rancangan Tuhan beda sama rancangan kita. Sehingga pada saat rancangan kita nggak terjadi, itu nggak menjadi satu celah supaya iblis menghembuskan kekecewaan itu atas kehidupan kita. Kita mulai berkata dan kita mulai tahu, rancangan Tuhan itu yang terbaik buat aku. Hari ini belum terjadi rancanganku, aku tahu. Harusnya rancangan Tuhan yang terjadi. Memang sepertinya nggak baik. Sepertinya rancangan Tuhan itu nggak seperti apa yang kita harapkan, saudara. Saya berkata gini, rancangan Tuhan senantiasa bertolak belakang dengan rancangan kita, saudara. Ya jelas, karena bedanya aja di bumi sama langit. Ya kan, rancangan Tuhan itu jauh beda, saudara. Rancangan kita ini, bagi kita ini baik. Rancangan kita. Kita desain, kita rancang, dan ini yang terbaik buat kita. Tapi bagi Tuhan enggak, ini enggak baik. Yang baik ini rancangan. Dan di mata kita, masalahnya, rancangan Tuhan itu enggak baik. Kira-kira gitu, saudara. Di mata kita. Kenapa? Karena mungkin rancangan Tuhan penuh dengan ada waktu, penuh ada sesuatu hal yang Tuhan sedang taruh di situ, saudara. Dan seringkali rancangan Tuhan di mata kita itu nggak baik, sehingga itu jadi gap di mana iblis sedang hembuskan. Iblis hembuskan, iblis hembuskan, saudara. Saudara, masuki tahun 2014, saudara. Pastikan kita hidup tidak dengan kekecewaan sama Tuhan, saudara. Sadar nggak sadar, saudara? Pada saat doa kita mulai mengendor terhadap apa yang kita sedang nantikan janji Tuhan. Saya berani katakan sadar nggak sadar, kita sedang hidup di dalam kekecewaan itu, saudara. Kita berkata gini, udah nggak usah doa-doa itu lagi, percuma. Udah 5 tahun loh kita doa, ya kan? Udah nggak usah doa-doa itu lagi, percuma. Nggak akan terjadi, saudara. Mungkin itu nggak terucap sama mulut kita. Tapi pada saat kita mulai mengendor doa kita dari satu hal yang sudah kita idam-idamkan beberapa tahun yang lalu, saya mau katakan itu sedang timbul benih kekecewaan, saudara. Cepat atau lambat siap akan merobohkan pilar iman, pilar pengharapan, dan pilar kasih kita sama Tuhan, saudara. Kerjanya pelan tapi pasti. Dan itu yang sedang iblis kerjakan bagi setiap anak-anak Tuhan, saudara. Makanya mungkin dulu waktu akhir tahun kita antusias,
Kita mau gebu-gebu menghadapi tahun 2014, kita taruh resolusi-resolusi yang baru, kita taruh pengharapan-pengharapan yang baru, kita taruh satu target-target yang baru, saudara. Tapi begitu bertahun-tahun akhirnya kita mulai lagi, kita nggak taruh itu semua. Kita udah lagi nggak ada pengharapan-pengharapan lagi, kita udah lagi nggak taruh target-target lagi, kita sudah nggak ada lagi satu hal-hal yang kita sedang taruh di tahun yang akan datang. Kenapa? Karena kekecewaan itu sudah merobohkan kita punya pilar iman, pengharapan, dan kasih, saudara. Saudara, tolong ditangkap baik-baik hal ini, saudara. Karena kalau ini sudah dirobohkan, tahun 2014 menjadi tahun yang kosong buat kita. Janji boleh janji, visi boleh kita baca, kita dengar. Tapi kalau itu tumbuh dan iman ketiga pilar itu sudah roboh atas kehidupan kita sebagai orang percaya, kita nggak akan pernah lihat apa yang namanya mujizat. Kita nggak akan pernah lihat apa yang namanya pintu itu terbuka buat kita. Kita nggak akan bisa melihat apa yang Tuhan janjikan atas kehidupan kita itu digenapi atas kehidupan kita. Kita nggak bisa lihat lagi hal-hal spektakuler yang sedang Allah kerjakan atas setiap kehidupan kita, saudara. Dan di situ iblis menang. Di situ iblis menang. Dia nggak perlu susah payah untuk jatuhkan kita. Kita akan ditarik terus jauh daripada janji Tuhan, saudara. Nah, kan saya sudah katakan kan mekanismenya seperti itu kan. Gampang. Sebab itu hari ini kita mulai tahu dan kita mulai sadar masuk itu 2014. Jangan kecewa sama Tuhan. Taruh tetap pengharapan kita di dalam Tuhan. Sebab pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Hanya waktu Tuhan yang belum tepat sama waktunya kita. Waktu kita belum tepat sama waktunya Tuhan. Seringkali rancangan kita yang belum tepat dengan rancangan Tuhan, saudara. Mari tetap taruh pengharapan-pengharapan yang baru. Sebab Allah kita Allah yang suka kepada setiap orang-orang yang taruh pengharapan di dalam Dia. Kita bukannya, Tuhan nggak senang begitu, saudara. Bukannya kita pikir, udahlah kita nggak usah ada pengharapan yang baru dalam Tuhan. Kita nggak usah ada doa-doa yang muluk-muluk, yang spektakuler di hadapan Tuhan. Dan kita berpikir bahwa Tuhan senang atas hal itu. Tuhan berpikir bahwa ini anak baik, nggak ada mintanya. Enggak, saudara. Tuhan senang pada saat melihat anak-anaknya berdoa untuk hal-hal yang spektakuler. Untuk hal-hal yang nggak mungkin. Sebab kenapa? Pada saat kita mulai berdoa itu, Tuhan sedang melihat iman kita, pengharapan kita, kasih kita sama Tuhan, saudara. Tapi pada saat kita mulai hilang itu semua, Tuhan gak akan lakukan sesuatu atas kehidupan kita, saudara. Kita menjadi orang Kristen yang hambar. Kita ada di gereja. Suami istri yang tadi saya ceritakan itu bukan cerita dongeng, itu ada di depan mata kepala saya sendiri. Setiap minggu ada di gereja. Tapi pengharapannya, imannya, kasihnya itu sudah gak ada. Karena apa? Rontok sama kekecewaan, saudara. Hati-hati, saudara. Mari masuk di akhir tahun 2013 ini, kita mulai cek ke belakang, saudara. Mungkin ada janji-janji Tuhan di tahun-tahun yang lalu yang sampai sekarang belum digenapi. Mungkin ada pengharapan-pengharapan kita di tahun-tahun yang lalu itu belum digenapi sama Tuhan sampai hari ini, saudara. Saya hanya katakan gini, jangan pernah kecewa dan menolak Tuhan, saudara. Ingat, ini akan terus iblis kerjakan dengan luar biasa. Ketiga orang itu gak kebal, saudara. Yohanes Pembaptis gak kebal. Orang-orang yang dekat dengan Yesus gak kebal. Orang kaya yang baik hati gak kebal, saudara. Iman mereka, pilar mereka itu dirontokkan semua satu persatu. Sama kekecewaan. Dan kalau kita sudah mengerti hal ini, saudara, kita bisa jaga diri. Mulai hari ini, mulai bangkitkan kembali imanmu. Mulai bangkitkan kembali pengharapanmu. Mulai bangkitkan kembali doa-doamu yang sudah kau kubur bertahun-tahun yang lalu. Mulai bangkitkan kembali. Bangkitkan kembali. Bangkitkan kembali. Mungkin tahun ini, mungkin tahun depan. Tuhan akan bukakan itu semua buat kita. Tapi kalau engkau kuburkan hari ini, itu gak akan pernah kau lihat jawaban doa itu. Mari mulai tegakkan kembali pilar imanmu. Mulai bangkitkan kembali pilar pengharapanmu. Mulai angkat kembali pilar kasihmu sama Tuhan. Biar itu menjadi penyangga atas setiap kehidupan kekristenan kita. Dan kita akan melihat kemuliaan Tuhan itu akan nyata atas setiap kehidupan kita, saudara. Tanpa pilar itu, Tuhan gak bisa meletakkan dasar yang kuat atas kehidupan kita, saudara. Tuhan butuh pilar itu. Makanya pilar ini yang sering kali iblis hantam, saudara. Lihat, sudah saya kasih contoh ketiga orang tersebut, saudara. Ini yang pilar ini yang sering iblis hantam di situ. Sehingga pada saat itu roboh. Kita jadi orang Kristen yang hambar, yang biasa. Ke gereja, gue datang ke gereja tiap minggu. Bawa Alkitab. Tapi kita nggak pernah lihat apa yang namanya mujizat. Kita nggak pernah melihat apa yang namanya keluarga kita dipulihkan. Kita nggak pernah melihat apa yang namanya kesehatan kita dipulihkan. Tahun demi tahun berlalu seperti itu aja.
Saudara, biarkan tahun ini menjadi momen buat kita untuk kita bangkitkan setiap pilar kita dan kita melihat Tuhan bekerja luar biasa atas setiap kehidupan kita, saudara. Kita bukan menjadi orang Kristen yang hanya mendengar mujizat, kita bukan hanya orang Kristen yang hanya melihat orang mendapat mujizat, tapi kita adalah orang-orang Kristen yang mengalami mujizat Tuhan terjadi atas setiap kehidupan kita, saudara. Sebab Tuhan tidak pernah pandang bulu untuk melakukan mujizat atas setiap kehidupan kita. Pada saat pilar itu tegak berdiri atas setiap kehidupan kita, Tuhan pasti lakukan perkara yang besar atas setiap kehidupan kita, saudara. Mari awal tahun ini lakukan resolusi yang baru, target yang baru, pengharapan yang baru, saudara. Jangan biarkan kekecewaan itu merobohkan setiap pilar kita. Mulai bangkit dan mulai tetapkan sasaran-sasaran yang jauh lebih tinggi daripada tahun-tahun sebelumnya. Mungkin kita berkata, Pak, tahun yang lalu aja saya punya target itu belum tercapai sampai sekarang. Saudara, tahun ini saya katakan taruh target lebih tinggi lagi dari tahun yang lalu, saudara. Jangan pernah kekecewaan itu merontokkan setiap daripada kita. Jangan biarkan kekecewaan itu tumbuh berkembang atas kehidupan kita. Sehingga pilar itu rontok atas setiap kehidupan kita. Mari mulai hari ini masukin tahun 2014. Kita mulai taruh kembali dan kita akan lihat perkara besar menanti kita di depan kita, saudara. Jangan lewatkan tahun 2014 dengan percuma. Tapi mari masuki tahun 2014 dengan pilar yang kokoh berdiri. Dan kita akan melihat kemuliaan Tuhan nyata atas setiap kehidupan kita. Mujizat, pemulihan, kesembuhan, apapun terjadi atas kehidupan kita, itu digenapi. Bukan kita dengar, bukan kata orang, bukan kata pendeta, tapi kita alami sungguh-sungguh atas setiap kehidupan kita. Haleluya. Selamat menikmati tahun 2014 yang penuh dengan janji Tuhan yang luar biasa. Beri kemuliaan buat Allah kita yang luar biasa. Allah yang berjanji dan Allah yang pasti mengenapi atas setiap kehidupan kita. Haleluya. Saya undang pemusik, undang singer.